Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar pada mata kuliah Perancangan Basis Data semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSc PhD. Saya sendiri berasal dari kelompok 5, kelas 02. Perkenalkan, nama saya Bukit Anugrah, nomor BP 191152-2006 dengan nomor urut 18. Teman saya Septian Cahaya Purnama dengan nomor BP 191152-2004 dengan nomor urut 17. Lalu ada Sandika Tribuana Putra dengan nomor BP 191152-2008 dengan nomor urut 19. Lalu ada Nur Halimah dengan nomor BP 191152-2010 dengan nomor urut 20. Dan pada tugas besar ini, kami mengolah laporan yang telah kami dapatkan dari TVRI Sumbar mengenai laporan teknik TVRI Sumbar yang akan kami buatkan rancangan IRD, database, dan program implementasinya yang akan menghasilkan laporan itu sendiri lagi. Selanjutnya mengenai laporan yang sudah saya dapatkan dari TVRI Sumbar mengenai data peralatan pendukung transmisi per Juli 2020. Terdapat beberapa field, yaitu nomor, satuan transmisi, tahun pengadaan, dan 3 jenis peralatan pendukung transmisinya, yaitu encoder yang terdiri dari merek dan kondisi, IRD terdiri dari merek, MPEG, SD atau HD yang merupakan kualitas, lalu kondisi, multiplexer terdiri dari merek, jumlah port, dan kondisi. Dan di sini satuan transmisi ini merupakan sebuah tempat di mana peralatan pendukung ini diletakkan penempatannya, dan tahun pengadaan di mana saat peralatan ini diletak pada satuan transmisi tertentu. Untuk encoder di sini ada sebuah data yaitu Ericsson dengan kondisi baik. Di Bukit Sarai ini Ericsson lagi, di Gunung Gompong dan Ericsson lagi di Pasaman Barat dengan data jenis yang sama. Jadi untuk satuan transmisi berisikan satu encoder. Untuk IRD dapat memiliki beberapa data, contohnya Bukit Sarai memiliki 3 jenis data yang berbeda. Begitu juga dengan Gunung Gompong, ada lebih dari 1 data yang berbeda. Selanjutnya ada Pandai Sikat, Pasaman Barat, Muara Labuh, seterusnya. Untuk multiplexer lagi memiliki 1 jenis data pada satuan transmisi tertentu, contoh Bukit Sarai ada harmonik, jumlah portnya ASI, kondisinya baik. Gunung Gompong ada lagi 1 data, lalu datanya boleh kosong untuk encoder, IRD, multiplexer, dan tahun pengadaan, kecuali satuan transmisi yang harus secara keseluruhan sudah berisi. Ini kita masuk kepada penjelasan rancangan IRD yang sudah saya buat dan sempat dikoreksi oleh Bapak sebelumnya. Di sini ada 6 buah tabel, di mana yang pertama satuan transmisi, lalu transmisi ada TB encoder, TB multiplexer, TB IRD, dan IRD. Untuk satuan transmisi akan berisikan data mengenai satuan transmisi seperti Bukit Sarai, Gunung Gompong, Pandai Sikat, dan tahun pengadaannya. Lalu ada tabel transmisi yang berisikan ID untuk membantu atau sebagai unit key saja, beda antara isi-isi dalam tabel transmisi. Dan ada ID transmisi yang akan menjadi primary key untuk ke tabel IRD dan menjadi foreign key dari tabel satuan transmisi, di mana relasinya untuk satuan transmisi ke transmisi merupakan one to one, di mana untuk satuan transmisi nanti di sini akan digunakan untuk menampilkan data pada transmisi nantinya. Dan ID transmisi di sini juga direlasikan dengan tabel IRD, di mana
IRD di sini berguna untuk menampilkan beberapa data berdasarkan satuan transmisi atau ID transmisi yang sudah diinputkan tadi. Dan TB-IRD di sini berisikan data per masing-masing data untuk peralatan IRD. Dan IRD di sini berguna untuk mengelompokkan data-data tersebut dalam satu transmisi tertentu. Ini kuncinya. ID transmisi menjadi foreign key dari ID dari transmisi di sini. Jadi misalnya untuk Bukit Sarai terdapat 3 buah data di dalamnya, ada Harmonic, Ericsson, dan STB. Dan juga TB-IRD direlasikan dengan tabel IRD, di mana satu data di tabel IRD dapat digunakan beberapa kali di tabel IRD nantinya berdasarkan satuan transmisi atau ID transmisi di sini yang menjadi kuncinya. Dan untuk TB encoder, untuk satu data di TB encoder dapat digunakan beberapa kali berdasarkan ID transmisi tertentu di sini. Misalnya Bukit Sarai ada Ericsson, baik Gunung Kompong ada Ericsson lagi, lalu Pesaman Barat ada Ericsson lagi, ataupun data kosong. Lalu pada TB multiplexer, untuk satu data di sini, yaitu datanya isinya ada merek, port, dan kondisi yang menjadi kuncinya atau primary key-nya ada ID multiplexer akan dapat digunakan beberapa kali di transmisi tabel transmisi ini. Misalnya untuk Harmonic dapat digunakan di Bukit Sarai, Harmonic juga bisa dapat digunakan di Pandai Sikat, tergantung data nantinya. Lalu data ID transmisi di sini akan ditampilkan, dan satu transmisi juga akan ditampilkan nanti menggunakan codingan tertentu sehingga akan tampil berbentuk tabel ini. Untuk data satuan transmisi akan diambil berdasarkan ID transmisinya yang dihubungkan dengan satuan transmisi di sini. Jadi yang ditampilkan nantinya itu adalah nama dari satuan transmisinya, lalu tahun pengadaannya, dan isi datanya. Dimana untuk isi data encodernya diambil dari tabel di sini untuk merek dan kondisinya, dan untuk isi data dari multiplexer diambil dari tabel di sini, merek, port, dan kondisinya. Untuk ditampilkan itu nama mereknya, port, kondisinya saja, tidak ID-nya. Lalu untuk IRD akan ditampilkan secara berkelompok berdasarkan ID transmisi di sini. Baik, kita masuk kepada database. Pada PHP MyAdmin, di sini sudah saya bentuk berdasarkan rancangan IRD tadi, dan sudah terdapat 6 tabel lagi, yaitu ada satuan transmisi, TB encoder, TB multiplexer, transmisi, IRD, dan TB IRD. Saya masuk ke penjelasan struktur dari database-nya. Di sini ada 6 buah tabel. Yang pertama tabel IRD, strukturnya ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer panjang 5. Lalu ada ID transmisi sebagai foreign key dari tabel lainnya seperti satuan transmisi, dan ada ID IRD yang menjadi foreign key dari tabel TB IRD. Dan sini ada relation view yang merupakan foreign key constraint untuk men-set foreign key sehingga dapat saling terhubung, dan saya menggunakan on delete dan update-nya cascade agar pada saat dihapus ataupun diupdate dapat saling berpengaruh antar tabelnya untuk datanya. Kedua ada satuan transmisi, ini berisikan data-data satuan transmisinya berdasarkan ID. Lalu ID transmisi di sini sebagai primary key, tipe data varchar panjang 5. Lalu satuan ini nama transmisinya, tipe data varchar panjang 20. Lalu tahun pengadaan, tipe data integer, dan boleh kosong sesuai dengan laporannya. Lalu TB encoder untuk strukturnya, di sini saya menggunakan ID yang bersifat unik untuk membantu membedakan, maksudnya untuk membantu proses penghapusan dan pengeditan saja. Untuk isinya ada
ID encoder sebagai primary key, ada merek encoder dan kondisi encoder. Lalu TB-IRD ID sama seperti tadi. Lalu ada primary key-nya ID IRD yang kunci berwarna kuning, lalu ada merek IRD, ada MPG, ada kualitas IRD, ada kondisi IRD. Lalu ada ID lagi yang bersifat Unix untuk membantu saja. Lalu ada ID multiplexer yang sebagai primary key, ada merek, ada port, ada kondisi multiplexer. Jadi untuk tabel-tabel TB encoder, TB IRD, dan TB multiplexer akan menyimpan data-data seperti ini. Di sini misalnya Ericsson yang kondisi baik, dan untuk tabel IRD tadi, tabel IRD di sini akan menyimpan satu tumpuk atau kumpulan dari ID IRD berdasarkan ID transmisinya. Nih. Lalu untuk transmisi, strukturnya ada ID untuk membantu ID transmisi yang bersifat sebagai primary key sekaligus warning key. Warning key-nya dari tabel satuan transmisi tadi dihubungkan ke sini. Lalu ID encoder sebagai warning key dan ID multiplexer sebagai warning key. Selanjutnya untuk demo program dari laporan yang sudah saya buat, mari kita lihat datanya yang akan dimasukkan. Untuk memasukkan satuan transmisi, saya tinggal memasukkan ID transmisinya dan satuan transmisinya, lalu tahun pengadaannya, dan ditambah. Di sini saya juga sudah masuk 4 buah data. Saya coba tambahkan satu data lagi di satuan transmisinya, itu Muara Labuh 1987. Misalnya di A Muara Labuh 1987 ditambahkan, data berhasil ditambahkan. Untuk kodenya dalam menambahkan, saya cukup menambahkan per masing-masingnya. Untuk transmisi misalnya insert into tabel satuan transmisi, nilainya itu ada ID transmisi, satuan, dan tahun pengadaan. Maka data akan masuk dan disimpan di dalam database. Mari kita cek. Data berhasil masuk, ID transmisi 5A, satuan Muara Labuh, dan tahun pengadaan 1987. Ini untuk codingan memasukkan data ke dalam transmisi atau satuan transmisinya. Data diambil dari form yang sudah dibuat, lalu dikirimkan berdasarkan name menggunakan metode post, akan dikirimkan dan diolah, lalu dimasukkan dalam diolah. Jika submit ditekan, lalu data diambil dan disimpan. Lalu apabila data sudah masuk di database, maka keluarkan alert data berhasil ditambahkan. Jika gagal, keluarkan alert data gagal ditambahkan. Itu untuk contoh dari tambah data. Satuan transmisi sudah berhasil masuk. Lanjut, saya akan mencoba memasukkan data encoder, IRD, dan multiplexer. Ini masih kosong. Untuk data encoder, kita lihat di sini ada Ericsson, kondisinya baik. Tambah encoder Ericsson 1/1A misalnya. Ericsson kondisinya baik. Saya menggunakan select di sini untuk mempermudah pilihan agar tidak melenceng apa sesuai yang diminta. Untuk codingannya, tambah data encoder, cukup menggunakan form dan select, lalu ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Apakah data berhasil masuk? Kita cek di tabel encoder. Data berhasil masuk dengan nomor 1, ID encoder 101A, merek Ericsson dengan kondisi baik, dan ini aksi edit data atau hapus data. Tinggal menekan edit data, misalnya Ericsson A2, edit, maka data berhasil diubah. Ericsson A2, misalnya barangnya rusak atau tidak baik, data berhasil diubah tidak baik.
Saya coba kembalikan ini ke X1. Baik, kondisinya baik. Oke. Untuk masukkan data IRD, yang pertama misalnya ada harmonic MPG4 di sini. Harmonic 21A. Kondisi baik, kualitas SD atau HD, MPG MPG2, merek harmonic dan IRD 21A. Tambahkan. Data berhasil ditambahkan, data masuk di tabel IRD. Sudah langsung direct ke data IRD dan tampil. Nah, saya coba masukkan data kedua Ericsson RX 8200. Ericsson RX 8200 MPG2 SD. Baik, tambahkan. Setelah itu tambahkan lagi satu lagi. STB WU Lino MPG4. STB Lino MPG4 Lotus HD. Baik. Oke, data berhasil ditambahkan. Sudah ada 3 data IRD. Jadi data IRD nanti akan saya masukkan secara berkelompok sesuai satuan transmisinya. Lalu untuk data multiplexer, sini ada data harmonic, portnya AC dan kondisinya baik. Harmonic AC baik. Harmonic AC baik. Data berhasil ditambahkan, data masuk. Misalnya ada kesalahan, kita tinggal hapus data. Misalnya dengan hapus data, hapus, maka data akan dihapus berdasarkan ID tadi. Oke, data berhasil dihapus, maka data akan hilang. Saya coba masukkan lagi. Harmonic masih baik. Lalu setelah data dimasukkan ke data masing-masing di sini, tetapi tampilan laporan masih kosong. Saya mencoba masukkan data-data tersebut dalam laporan. Untuk tambah data sesuai dengan keringannya, tambah data. Saya akan memasukkan data insert into tabel transmisi, di mana ini merupakan ID-nya. Karena sudah terset auto increment, jadi pasang saja. Dan data disimpan. Setelah data diambil dari form ini, data akan dimasukkan diambil dan dimasukkan ke dalam database. Lalu apabila data berhasil dimasukkan, maka akan muncul alert ini, gagal ini. Itu untuk tambah data. Untuk menampilkan, saya menggunakan select bintang from transmisi, di mana transmisi ini merupakan tabel utama untuk tampilan dari laporannya. Lalu dijoinkan dengan beberapa tabel lainnya, yaitu TB encoder, TB multiplexer, dan satuan transmisi. Lalu nilai ID-nya disamakan. Lalu data tersebut ditampilkan. Dan di sini saya gunakan untuk agar dapat menampilkan data dari IRD secara berkelompok. Jadi saya menggunakan PHP untuk menampilkan beberapa data di dalam tabel IRD ini. Lalu untuk tambah data tadi, di sini gunanya untuk mengambil data yang sudah ada atau yang sudah dimasukkan, di mana ini ada datanya diambil dari data satuan transmisi diambil, dan kita dapat menggunakan data tersebut dalam bentuk pilihan atau select di sini. Jadi user atau pengguna tidak untuk memperkecil penyelesaian dalam pemilihan data yang sudah ada. Misalnya Bukit Sarai, encodernya Ericsson dan multiplexernya Harmonic, lalu ditambahkan, data berhasil ditambahkan. Lalu dilanjutkan direct langsung ke tambah data IRD. Mengapa saya pisahkan? Karena IRD menambahkan datanya lebih dari satu. Bukit Sarai, Harmonic, tambah data berhasil, tambah lagi Bukit Sarai, Ericsson, ada 8200 ditambahkan. Karena ada 3 data, saya masukkan satu data lagi, STB WU, satu lagi, Bukit Sarai lagi, STB WU tambah. Data berhasil ditambahkan. Saya coba lihat hasil dari penambahannya. Maka data berhasil ditambahkan, di mana di sini ditampilkan menggunakan codingan indeks tadi, indeks utama ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan ini indeks untuk menampilkan data encoder tadi.
data encoder di sini, encoder untuk lalu mengakhirkan data IRD dan menentukan data multiplexer itu beda lagi. Contohnya ada IRD multiplexer. Lalu ini koneksi. Sebelumnya koneksi ini saya gunakan untuk mengoneksikan database ke codingan ke database yang sudah saya buat. Nah, saya lanjutkan. Data berhasil tampil di home atau halaman utama sesuai dengan laporan yang diminta. Bukit Sarai tahun pengeluaran 2017, mereknya Ericsson, kondisi baik, dan IRD berisikan 3 jenis data, tampil keseluruhannya, multiplexer tampil juga, sudah aman. Saya coba masukkan data pada satuan transmisi yang kedua. Pertama kita masukkan data dari masing-masing data encoder IRD dan multiplexer terlebih dahulu. Satuan transmisinya sudah ada, yaitu Gunung Gompong tadi sudah masuk ya. Gunung Gompong sudah masuk di sini. Lalu saya tambahkan encoder masih karena di sini masih menggunakan Ericsson dengan kondisi baik, jadi saya tetapkan itu alatnya masih sama, namun tempatnya yang berbeda, jadi kuncinya menjadi satuan transmisinya. Karena itu tadi one to many di sini. Karena satu data di sini dapat digunakan beberapa kali di transmisi. Begitu juga dengan TB encoder dan IRD. Dan mengelompokkan data di IRD ini, satu data di sini dapat berisikan beberapa data di sini, dan satu kelompok di sini akan ditampilkan berdasarkan ID transmisinya. Encoder misalnya yang kedua ada tidak usah karena satu data yang sama tadi. Multiplexer ada tadi masih satu data kedua. Ericsson masih baik. Tambahkan data berhasil ditambahkan, data masuk, ID-nya ini, mereknya ini, port ini, kondisi ini baik, aman. Lalu saya coba tambahkan IRD-nya. Di sini ada beberapa data yang harus ditambahkan. Thomson MPG 4 SDH, kualitasnya dan kondisinya baik. 200 berapa lagi? 204 204A, mereknya Thomson, bagian 4 SDH. Oke, sip, masuk. Data berhasil masuk, saya tambahkan lagi. Tambah data IRD dimana namanya Ternan TDR 1000, yang tadi terakhir 204 terakhir 205, mereknya Ternan TDR 1000, MPEG 4 lagi, dan SDHD. Data berhasil ditambahkan, tampil data IRD nya berhasil. Nah, saya coba masukkan ke dalam satuan transmisi Gunung Gompong tahun pengeluaran 2017. Isinya encodernya ada Ericsson dengan kondisi baik, IRD-nya ini, multiplexernya ini. Tambah data Gunung Gompong, saya akan pilih berdasarkan satuan transmisinya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa ini dapat diambil dan dipilih. Nah, saya pada tambah data di sini, saya menselect data-data dari satuan transmisi misalnya berdasarkan ID transmisinya, lalu ditampilkan di sini berdasarkan nama satuan transmisinya, ini namanya. Dan apabila ditekan dan diproses data tersebut, value atau nilainya dimasukkan berdasarkan ID transmisinya dan akan diproses lalu dimasukkan. Gunung Gompong, Ericsson juga namanya. Tambah data berhasil ditambahkan, lalu tambah data IRD. Ada 2 data IRD di Gunung Gompong, ada Thomson dan Ternan 3000. Thomson tambahkan dan Ternan 3000. Pas tambah data berhasil ditambahkan, sudah kita cek di home.
Data berhasil dimasukkan. Nomor 2, satuan transmisinya Gunung Gompong tahun 2017, merek Ericsson, baik. Dan jadi ada 2 data. Nah, ini sama-sama MPG 4 SD HD untuk kualitas. Dan kondisinya baik-baik, merek port dan kondisinya ini Ericsson, asli dan baik. Data berhasil dimasukkan. Itulah sedikit beberapa penjelasan dari demo program, dan selanjutnya karena untuk mempersingkat waktu saya akhiri untuk demo ini untuk data kosong, karena tadi database sudah nol, jadi sudah aman untuk masukkan data kosongnya. Sekian penjelasan demo dari saya. Mohon maaf Pak atas segala kesalahan, dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.